Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang boleh memimpin kami, membuka pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom kepada jemaat di BCS Serpong. Kembali kita berjumpa melalui media online seperti ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan melanjutkan tema daripada minggu lalu. Jika minggu lalu penginjil Paulus sudah berbicara tentang menyangkal diri, hari ini kita akan bersama merenungkan tema yaitu memikul salib. Memikul salib. Saya akan membacakan beberapa ayat kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa membukanya di rumah masing-masing dan kita bisa membaca bersama. Yang pertama, mari kita membuka dari Matius pasal 10 ayat yang ke-38. Matius pasal 10 ayat yang ke-38. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sana dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Kita buka juga masih dalam kitab Matius. Kita buka pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Pasal yang ke-16 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu muncul sebuah film yang cukup viral yang di kalangan anak-anak muda yang berjudul Dilan. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah menonton ini atau mungkin tahu tentang film ini. Film ini begitu terkenal karena di dalamnya ada begitu banyak kata-kata mutiara atau quote-quote tentang dunia percintaan yang konon katanya bisa melelehkan hati para wanita. Ada begitu banyak quote-quote yang bagus, yang begitu gombal kata orang, yang dimana kata-kata quote itu sangat bisa meluluhkan dan melelehkan hati para gadis-gadis. Nah, salah satu perkataan yang begitu viral pada waktu itu ialah perkataan yang berbunyi demikian, "Milea, jangan rindu, itu berat. Kamu nggak akan kuat, biar aku saja. Jangan rindu, itu berat. Kamu nggak akan kuat, biar aku saja." Waduh, kata-katanya begitu melelehkan. Dan kemudian saya memperhatikan ada begitu banyak kemudian orang-orang yang pacaran juga memakai perkataan yang sama kepada pasangannya dan mengatakan, "Jangan rindu, itu berat. Kamu nggak akan kuat, biar aku saja." Perkataan yang kayaknya begitu menarik, bukan? Dan tidak sedikit kemudian saya menemukan ada meme atau candaan tentang slogan-slogan ini. Misalkan yang saya temukan misalkan seperti demikian, "Jangan kerja skripsi, itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja." Ada juga yang mengatakan, "Jangan jadi artis, itu berat, biar aku saja." Ada juga yang mengatakan, "Jangan makan makanan itu, nanti kamu jadi berat, biar aku yang makan." Ada juga yang mengatakan, "Jangan ngutang, berat, tapi kamu aja deh yang ngutang, aku tidak mau pikul," gitu ya. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kemudian film ini menjadi viral dan perkataan ini menjadi viral dan sering digunakan pada masa beberapa waktu menjelang setelah film ini tayang di bioskop kesayangan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengaitkan khotbah kita hari ini yang bertemakan memikul salib dengan slogan yang tadi, seringkali orang-orang Kristen itu seringkali mengalami miskonsepsi atau kesalahpahaman antara bagaimana seorang Kristen dengan arti memikul salib itu. Seringkali terjadi kesalahpahaman karena
Ada beberapa orang berpikir bahwa Tuhan itu mau hidup kita itu bahagia dan bahagia dan bahagia, sehingga kita tidak perlu memikul salib. Saya pernah mendengar seorang yang kemudian memakai slogan tadi dan dipakai dalam perkataan di sebuah khotbah, dan dia mengatakan demikian, Tuhan berkata kepada setiap kita, Tuhan berkata kepada setiap kalian semua anak-anak Tuhan, jangan pikul salib, itu berat, biar aku saja, karena kamu gak akan kuat. Waduh, kalau kita mendengar sekilas dengan perkataan ini, kita akan merasa, wow, benar ya. Wow, luar biasa. Yes Lord, I can. Aku tidak mampu. Tapi kamu mampu Tuhan, kamu mampu. Hanya kamu yang mampu memikul salibku. Karena itu, serahkan salibku padamu. Biarkan engkau yang memikul salib. Tampak begitu indah, bukan? Tapi tunggu dulu, saudara. Ajaran ini apakah sesuai dengan firman Tuhan? Tidak. Sangat tidak sesuai. Dan ketika kita kembali melihat dalam ayat-ayat yang saya baca tadi, dua ayat yang saya baca tadi, dua bagian dalam kitab Matius yang saya baca, kita tahu perkataan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Matius 16 ayat 24 mengatakan, barang siapa mau mengikut aku Tuhan, dikatakan engkau harus menyangkal diri, engkau harus memikul salib baru boleh mengikut aku. Bahkan di pasal yang 10 ayat 38, Yesus mengatakan dengan lebih tegas dan lebih lugas lagi, bahwa dikatakan barang siapa yang tidak memikul salib, dikatakan dia tidak layak bagiku. Barang siapa yang tidak mau memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Karena itu slogan tentang jangan pikul salib, itu berat, biar Tuhan saja, itu salah, itu keliru. Memang hanya Kristus, hanya Tuhan yang mampu disalib dan menebus dosa manusia. Hanya Yesus yang mampu menyelesaikan masalah dosa manusia. Tetapi masalah pikul salib, Kristus Yesus juga memberitahukan kepada kita bahwa setiap kita harus pikul salib. Karena itu salah ketika kita mendengar sebuah slogan mengatakan jangan pikul salib, itu berat, biar aku Tuhan saja yang pikul, karena kamu tidak akan kuat. Itu salah. Yang benar ialah yes, kamu harus pikul salibmu. Pikul salibmu. Yes, itu memang berat. Tapi pikul salibmu. Pikul salibmu walaupun itu berat. Saudara, saya kira ketika kita mendengarkan sekilas tentang pikul salib ini, mungkin kita akan berpikir, kita mulai mengernyitkan dari kita dan berkata, aduh, kayaknya khotbah ini menjadi khotbah yang tidak menarik. Kayaknya khotbah ini akan berbicara tentang penderitaan dan sebagainya, dan tampaknya ini tidak menarik. Mungkin itu yang ada dalam benak Bapak Ibu Saudara saat ini. Tapi tunggu dulu, kita harus fair dan kita harus kembali kepada melihat realita. Bukankah kalau kita bicara tentang kekristenan, kekristenan itu tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang nyaman, kenyamanan, kebahagiaan, bukan cuma itu. Tapi kekristenan juga banyak berbicara tentang penderitaan, kesusahan, pergumulan. Bahkan termasuk menyangkal diri, memikul salib. Itu bagian daripada ajaran Kristen yang sehat. Karena itu jikalau kita tidak mau mendengar berita-berita yang seperti ini, kita cuma mau mendengar berita tentang berkat-berkat saja, maka kita belum layak untuk mengikut Kristus. Kenapa? Karena Kristus mengatakan jika engkau tidak mau menyangkal dirimu, engkau tidak mau memikul salibmu, engkau tidak layak untuk aku. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan tema ini, memikul salib. Saya akan berusaha memulai menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian dan untuk kita dapat memahami apa itu artinya memikul salib. Saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian dalam dua konteks tentang memikul salib, yaitu konteks pada zaman waktu di mana Yesus mengucapkan kalimat itu, dengan konteks sekarang di mana kita mempelajari Alkitab sudah jauh melampaui pemahaman orang-orang pada waktu itu. Mengapa kita perlu memahami dua konteks ini? Karena saya yakin ketika Tuhan Yesus berfirman perkataan itu tentang mengikut Yesus, engkau harus memikul salib, barang siapa tidak memikul salib, engkau tidak layak untuk aku. Itu harapan daripada Yesus mengatakan kalimat itu bukan cuma untuk orang-orang di masa depan yang kemudian membaca Alkitab, tidak, tapi juga supaya untuk memberitahukan kepada murid-murid pada waktu itu bahwa murid Kristus harus siap memikul salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, ketika kita melihat dalam perikop di pasal 16 tadi, ayat 21 sampai 25, kita dapat memahami konteks dekat pada waktu itu. Saya mencoba menjabarkan ayat per ayat sedikit demi sedikit, oke? Mari kita perhatikan. Nah, ia memulai di ayat 21 dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa dia itu harus ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan sebagainya.
Dikatakan lalu dia akan dibunuh dan dibangkitkan. Tetapi ketika Yesus mengatakan perihal tentang penderitaan yang harus dialami, kematian yang harus dialami, hal ini ternyata tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Sebab itu kalau kita perhatikan di ayat 22, Petrus langsung menarik tangan Yesus dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu terjadi padamu. Kiranya Allah menjauhkan hal itu, karena hal itu tidak akan sekali-kali menimpa engkau. Seakan-akan Petrus sudah menjadi Allah yang akan menentukan itu tidak akan menimpa engkau. Tapi saya kira respon Petrus sangat wajar, sangat wajar. Kenapa? Setiap kita pun akan demikian. Ketika ada orang yang kita sayang, entah itu keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, dan kita berharap sesuatu yang terbaik yang terjadi dalam hidupnya, bukan? Ketika seorang ulang tahun, kita tidak pernah berdoa sesuatu hal yang menderita buat dia. Kita berdoa supaya usahanya lancar, usahanya sukses, yang belum punya keturunan, supaya kemudian keluarganya bahagia. Tidak ada kita berdoa dalam ulang tahun, kita kemudian berdoa, Tuhan berikanlah penderitaan bagi keluarga ini. Maka kita akan dicaci maki oleh keluarga yang ulang tahun itu, bukan? Kita selalu ingin mengharapkan, mengucapkan sesuatu hal yang bahagia. Bapak Ibu tentu juga punya teman yang seperti saya alami. Saya punya teman atau keluarga yang punya kebiasaan demikian. Ketika kita bicara suatu hal yang negatif, mereka akan marah. Contoh sederhana, ketika kemudian beberapa waktu lalu, ketika saya pergi ke suatu tempat, dan kemudian saya mengatakan ke teman saya demikian, bro, kan kita nih ke kereta harus antigen, ya harus tes antigen. Kalau kita positif gimana? Langsung saya kaget sekali dengan perkataan dia, langsung, alah, amit-amit, sembarangan ngomong, jangan ngomong seperti itu, katanya. Ingat, kata-kata kita adalah doa, Fong. Kata-kata kita adalah doa, kamu jangan ngomong seperti itu. Saya mengatakan, saya tidak sedang berdoa, saya tidak sedang meminta Tuhan untuk COVID, saya bilang gitu. Saya tidak mengatakan dalam nama Yesus, amin. Itu bukan doa, ini saya cuma mengatakan suatu hal yang bersifat realistis. Apa yang terjadi jikalau kita kemudian positif? Stop, Fong, jangan ngomong seperti itu. Aduh, amit-amit. Kenapa sih suka ngomongnya negatif-negatif? Ingat, kata-katamu tuh bisa kejadian loh. Dan ini terjadi sungguhan. Saudara, saya punya beberapa teman yang seperti demikian. Apakah Bapak Ibu punya teman-teman atau bahkan mungkin Bapak Ibu sendiri adalah tipe orang yang demikian? Mengapa itu wajar? Kita tidak mau hal yang negatif terjadi kepada teman kita. Kita tidak mau hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang kita kasihi. Jadi saya membayangkan ketika Petrus kemudian menarik tangan Yesus, kemudian langsung dengan jiwa pemberaninya, jiwa pahlawannya, dan mengatakan, sekali-sekali itu tidak akan terjadi, Allah tidak akan membiarkan itu terjadi, itu tidak akan menimpa engkau. Tampaknya Petrus begitu luar biasa mengasihi, dan itu wajar, karena kita selalu manusia berharap yang terbaik. Tapi menarik sekali Bapak Ibu, menarik sekali ketika kemudian kita melihat respon Yesus di ayat 23. Di ayat 23 Yesus malah begitu marah kepada Petrus, lalu dia berkata, nyala iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Yesus begitu marah dengan Petrus yang menolak tentang penderitaan, menolak tentang kematiannya. Begitu marah, kenapa? Karena itu bukan pernyataan daripada Allah, itu bukan kehendak Allah, tapi itu kehendak iblis supaya Yesus tidak mati menanggung dosa manusia. Karena itu Yesus begitu marah dan mengatakan, nyala iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya mulai berpikir dan saya sadarin bahwa ternyata kehendak Allah terhadap hidup kita itu tidak selalu berbicara tentang berkat dan berkat. Kehendak Allah dalam hidup kita, kadang-kala kita harus melewati jalan yang penuh dengan derita, pergumulan, permasalahan, dan sebagainya. Tapi bisa jadi itu adalah kehendak Allah dengan tujuan yang mulia, yang kita tidak ketahui sebelumnya. Karena itu ketika kita berdoa, kita harus fair. Jangan berdoa hanya untuk minta kenyamanan, kebahagiaan, sekalipun itu manusiawi. Tapi berdoalah ketika kita mengalami penderitaan supaya kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita kembali melihat dalam perikop tadi,
Setelah Yesus begitu marah kepada Petrus dan mengatakan, "Enyala iblis," kemudian Yesus mengatakan kalimat tentang memikul salib tadi. Dia mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Saudara, ketika Yesus ngomong sama Petrus nih tentang memikul salib, saya kira Yesus sedang ingin memberitahu kepada Petrus dalam konteks pemahaman mereka pada waktu itu. Yesus bukan orang pertama yang disalib pada waktu itu. Salib itu merupakan hukuman dari penguasa Romawi kepada orang-orang yang dianggap penentang negara, seperti misalnya pembunuh, koruptor, dan sebagainya. Bagi orang warga Romawi, ketika mereka harus dihukum mati, mereka akan dipenggal, seperti Paulus contohnya. Tapi ketika orang itu adalah orang-orang non-Romawi atau dianggap orang kafir, saudara, maka orang-orang tersebut dihukumnya dengan hukuman salib. Hukuman salib itu yaitu mereka harus dipermalukan, ditelanjangi, dimahkotai atau apa dan sebagainya, dicambuk. Mereka dibuat semenderita mungkin, mati perlahan, supaya mereka dipermalukan sampai ujung-ujungnya mereka adalah mati. Saya kira ketika Petrus kemudian mendengar barang siapa harus mengikut aku, dia harus rela pikul salib. Satu kata kunci ketika dia pikirkan tentang memikul salib yaitu harus siap bertentangan dengan penguasa Romawi pada waktu itu, harus siap dipermalukan, harus siap untuk mengalami penderitaan, bahkan harus siap untuk mati. Saya kira hanya itu dalam konsep pikiran Petrus pada saat itu dan murid-murid yang lainnya. Seorang yang mengikut Kristus harus memikul salib, artinya kamu harus siap menentang penguasa, kamu harus siap untuk menyangkal dirimu, kamu harus siap untuk dipermalukan di depan umum, dan kamu harus siap untuk mati. Pada saat kamu siap untuk itu semua, barulah engkau layak mengikut aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita melihat konteks dalam zaman sekarang. Ketika kemudian Yesus mengatakan ungkapan seperti itu kepada Petrus, dan kemudian beberapa waktu lamanya, beberapa waktu kemudian setelah pasal-pasal berikutnya kita tahu kemudian Yesus mati di kayu salib. Dia mati menanggung dosa kita, dia bangkit di hari ketiga, kemudian dia bangkit, dia menjelaskan semuanya, dan kemudian mata-mata murid-murid tercelik, oh ternyata makna salib adalah ini. Kemudian diperjelas dan dipertegas oleh Paulus dalam surat-suratnya tentang makna salib. Di sana kita boleh memahami bahwa salib itu bukan hanya tentang bicara tentang kematian. Salib bukan cuma berbicara tentang dipermalukan, dihina, tapi salib itu juga bicara tentang pengorbanan. Salib itu juga berbicara tentang pengampunan kepada orang yang sudah bersalah kepada kita. Salib itu juga bicara tentang kasih dan kemurahan kepada orang-orang yang mungkin tidak layak untuk mendapatkan kasih dan kemurahan. Salib itu lambang pengorbanan kepada orang, dan di mana kita yang berkorban tidak harus mendapatkan balasan daripada orang yang menerima anugerah itu. Saudara, ketika kemudian kita memahami makna salib dan dalam makna yang sekarang, kita tahu bahwa makna salib itu ternyata kalau secara komprehensif luas. Ini berbicara bukan cuma tentang penderitaan, bukan cuma bicara tentang mati bagi Kristus, bukan cuma itu, tapi bagaimana kita memiliki nilai-nilai salib itu dalam hidup kita. Apakah kita punya kasih kepada sesama? Apakah kita mau berkorban untuk orang lain sekalipun kita mengalami kerugian? Apakah kita mau mengampuni mereka yang sudah bersalah kepada kita? Apakah kita mau memaafkan mereka yang sudah begitu menyakiti hati kita? Apakah kita mau mengampuni? Apakah kita mau mengasihi mereka yang tampak tidak layak di mata kita? Itu konteks zaman sekarang. Namun kita harus sadari bahwa hati-hati dengan kesalahan pemahaman tentang memikul salib ini. Kita harus berhati-hati. Mengapa? Karena banyak orang juga mungkin berpikir hal yang keliru. Memikul salib memang ada penderitaan, tetapi tidak semua penderitaan termasuk memikul salib. Sekali lagi, dalam memikul salib memang ada penderitaan, tapi tidak semua penderitaan itu berarti memikul salib. Contohnya ketika kita menderita karena konsekuensi dosa kita sendiri, orang yang mengkonsumsi narkoba dan kemudian mengalami gangguan di sarafnya, orang yang kemudian menipu, kemudian dipenjara, orang kemudian netizen yang melemparkan kata-kata yang sembarangan, kata-kata yang tidak sopan, dan kemudian ditangkap, dan kemudian kita merasa aku menderita ini karena pikul salib. Tidak, sama sekali tidak.
Dan saya rasa kita harus fair terhadap hal itu. Kita harus fair dalam menilai penderitaan yang kita alami saat ini. Itu karena apa? Kita harus begitu fair. Termasuk saya. Saya juga pernah mengalami penderitaan dan saya harus fair. Apakah penderitaan itu karena saya memikul salib, karena saya memegang nilai-nilai salib itu, atau karena kesalahan saya? Ada penderitaan yang saya harus akui memang karena konsekuensi dosa-dosa yang saya lakukan. Konsekuensi karena kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Karena itu saya harus mengalami penderitaan A, B, C, D, dan sebagainya. Kita harus fair dan kita harus jujur. Apakah penderitaan itu karena salib atau karena kesalahan kita? Saudara, bukan cuma itu. Dalam memikul salib memang ada unsur kasih. Tapi tidak semua bentuk mengasihi itu adalah memikul salib. Sekali lagi, dalam unsur memikul salib memang ada unsur kasih. Tapi tidak semua kasih itu berarti engkau sudah memikul salib. Ada orang hanya mengasihi dirinya sendiri. Ada orang mengasihi hanya keluarganya sendiri, tapi begitu cuek dengan tetangganya, dengan orang lain. Ada orang mengasihi karena motivasi tertentu. Saya mengasihi supaya aku dikasihi balik, dan sebagainya. Tidak, itu juga bukan kasih yang memikul salib. Kasih yang memikul salib adalah kasih seperti Kristus. Kasih yang mau menerima kita, orang lain apa adanya. Kasih yang mau mengampuni, memaafkan walaupun itu sakit rasanya. Kasih yang kemudian mau kemudian menerima orang yang dianggap sampah masyarakat. Kasih yang mau bergaul tanpa harus membeda-bedakan ras, suku, dan tingkat tarif finance dan sebagainya. Itulah kasih, nilai-nilai salib yang disampaikan oleh Kristus. Ketika kita melakukan hal itu, pada saat itulah kita sedang memikul salib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernah terjadi sebuah kisah nyata. Di sebuah ruang pengadilan, ada seorang ibu yang datang dengan begitu sedih, begitu marah. Kenapa? Karena anak yang dikasihi dibunuh oleh teman kerjanya dia. Dia dibunuh oleh teman yang kerjanya dia karena waktu itu ada masalah di suatu kerjaan, dan kemudian emosi temannya, dia kemudian dibunuh temannya. Tapi temannya itu merasa sangat bersalah, sehingga temannya itu kemudian mencari ambulans dan sebagainya. Tapi kemudian tetap persidangan harus dijalankan karena temannya sudah dianggap membunuh. Saya ingat sekali ketika ibu itu datang. Ibu itu melihat anak itu datang, anak yang membunuh anaknya. Dan kemudian pembunuh itu dia lihat tidak ada satupun keluarga yang datang di pengadilan. Ibu itu tahu bahwa pembunuh itu adalah orang yang lahir di keluarga broken. Ibu itu tahu bahwa anak itu lahir tanpa pendidikan orang tua. Anak jalanan yang hidup penuh dengan kesusahan. Karena tidak ada yang membela dia sama sekali di pengadilan itu, tidak ada yang datang. Kemudian seharusnya menurut aturan hukuman di negeri itu, seharusnya anak itu juga harus dipenjara seumur hidup atau hukuman mati. Tapi apa yang dilakukan ibu itu? Ibu itu meminta kemurahan kepada hakim agar pembunuh anaknya itu diberi hukuman seringan-ringannya, agar diberi hukuman seringan-ringannya. Dan ibu itu mengatakan, saya memaafkan kamu, tapi saya mau kamu mulai sekarang memanggil saya ibu, memanggil saya mama. Saya akan mendidik kamu, saya akan melatih kamu, saya akan membimbing kamu. Saudara, ibu ini sakit hatinya. Anak semata yang harus dibunuh. Tapi dia tahu bahwa anak yang sedang membunuh itu juga butuh pertolongan. Karena itu dia berpikir anak yang sudah mati tidak bisa kembali. Dia bisa membalas dendam dan mengatakan nyawa ganti nyawa. Tapi dia memilih untuk menyatakan kasih. Dia mengampuni anak itu. Bahkan dia menawarkan bimbingan kepada anak itu. Sudah, saya kira ketika seorang bisa melakukan sampai setaraf itu, mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hatinya dengan begitu parah, saya kira pada saat itulah dia sedang menerapkan makna memikul salib. Pada saat itulah dia sedang menerapkan apa artinya memikul salib. Karena dia sedang mengasihi, berkorban untuk orang yang sudah bersalah pada dia. Nah, saudara dalam Tuhan, inilah contoh pikul salib. Ketika kita diminta untuk memikul salib, itu berarti kita harus siap menyatakan suara kebenaran. Itu berarti siap kita harus malu karena Kristus. Itu berarti kita siap bukan cuma mati, tapi memegang nilai-nilai salib itu. Berkorban untuk orang lain, bukan untuk keuntungan kita. Mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, mengampuni kesalahan orang yang sudah melukai kita.
memberikan kemurahan, bahkan siap mati untuk Kristus. Itulah makna salib secara komprehensif. Itulah makna salib yang harus kita pikul setiap hari. Jadi makna salib itu bukan cuma menderitanya saja, tidak. Tapi pegang nilai-nilai salib itu, kasih, pengampunan, pengorbanan. Dan itu memuliakan Tuhan, saudara. Itu memuliakan Tuhan. Sekali lagi, apakah itu mudah? Tidak. Saya yakin itu tidak gampang. Kita diminta untuk memikul salib setiap hari. Itu tidak gampang, itu berat. Itu berat. Tetapi Tuhan meminta kita untuk memikul salib itu. Memikul salib itu. Saudara, ini berat, itu tidak gampang. Tapi jika engkau tidak mau memikul salib itu, engkau tidak layak. Dan memang menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus, itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang punya nyali, yang mau berjiwa besar, yang mau berlapang dada, yang siap dibentuk untuk semakin sehari semakin serupa dengan Kristus. Dan itu perlu nyali, perlu keberanian, perlu lapang dada, perlu jiwa besar. Hanya orang-orang seperti itulah yang dianggap layak untuk mengikut Dia. Saudara, saya harap kita bukan menjadi orang Kristen yang hanya berpikir cuma happy, berkat, kesenangan, dan kesenangan. Tidak. Tapi mari kita memikul salib itu, menyatakan kasih, memberikan pengorbanan kepada orang lain, membantu orang lain, mengampuni. Bahkan kita berani menyuarakan kebenaran di tengah lingkungan yang tidak benar. Berani menyuarakan kebenaran walaupun kita minoritas di tengah mayoritas. Bahkan jika ada suatu kesalahan di gereja kita tahu pemimpin kita salah, cara berpikirnya, teologinya, berani suarakan kebenaran walaupun mungkin kita bisa dikucilkan di gereja itu dan sebagainya. Saudara, itu pikul salib tidak gampang, sangat tidak gampang. Tapi saya ingin kasih ayat kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan di Matius pasal 11 ayat 28 ayat 29 sampai 30. Ada undangan Yesus yang begitu indah buat kita. Di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan aku rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ini undangan dari Yesus pada setiap kita. Walaupun konteksnya mungkin pada saat di pasal 11 itu Yesus tidak sedang berbicara tentang memikul salib, tetapi dalam konteks besarnya sama. Konteks besarnya yaitu Yesus sedang berbicara tentang perihal bagaimana mengikut Dia. Kalau dalam perikop yang kita bahas sebelum-sebelumnya tadi, Yesus berbicara tentang bagaimana jika engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salibmu, lalu ikut aku. Tetapi dalam konteks perikop pasal 11 ini juga bicara tentang perihal tentang ajakan untuk mengikut Dia, di mana Yesus mengatakan, marilah datanglah kepadaku, jadilah mengikutku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Dan dikatakan bukan berarti mengikut Yesus tanpa beban, tidak. Karena di ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang itu enak, ringan. Kau akan mendapatkan ketenangan, kelegaan. Kenapa? Karena aku yang memberikan beban itu kepadamu. Aku lemah lembut dan aku rendah hati. Aku pengertian. Aku bisa memahami segala beban. Saudara, kalau dalam konteks pertanian, kuk itu dipasangkan kepada lembu, kita tahu itu. Lembu dan kemudian dari kuk yang dipasang di dua lembu, kemudian dipasang setangkai kayu untuk dikaitkan ke bajak dan sebagainya. Kuk yang dipasang ke lembu tidak mungkin terlalu berat sampai lembu itu tidak dapat bekerja, tidak mungkin. Tapi kuk itu harus ada di dalam lembu itu sehingga dia dapat menghasilkan sesuatu lewat membajak sawah dan sebagainya, atau mungkin menggerek hasil pertanian dan sebagainya, supaya ketika dia memikul kuk itu ada buah yang dihasilkan, ada hal-hal yang didapatkan dari kuk itu. Dan ketika Yesus mengatakan, oke, memikul kuk mungkin bukan tentang pikul salib, tapi tentang mengikut Dia. Dikatakan, datanglah kepadaku, aku memberikan kamu untuk memikul kuk itu. Itu memang beban, itu memang tantangan, itu memang suatu pergumulan juga, suatu hal yang harus kita
pegang, kita pikul. Tapi dengan memikul kuk itu kita tahu, jika kita setia mengikuti arahan daripada majikan kita yang mengarahkan kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah, kita akan menjadi berkat, kita akan menghasilkan sesuatu yang kemudian memuliakan nama Tuhan. Dan saya kira Tuhan yang memberikan kuk itu kepada kita untuk kita pikul, Dia tidak akan membiarkan kita kehausan, Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan, bahkan Dia tidak akan membiarkan kita mati karena kuk itu. Enggak. Tapi Dia akan memelihara kita, membimbing kita. Sama seperti Daud mengatakan, Dia akan mengayomi kita. Kita akan dibawa kepada rumput yang berumput hijau. Sekalipun kita lewat dalam lembah kekelaman, kita akan dibimbing. Gada dan tongkat itu akan menuntun kita. Kenapa? Karena pikul yang diberikan, kuk yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu nyaman, enak, karena ada Tuhan yang akan membimbing dan menuntun kita. Karena itu jangan takut untuk memikul salib, saudara. Jangan takut. Ketika kita memikul salib, walaupun kita harus memikul sendiri salib itu, tetapi dikatakan itu ketika salib itu adalah salib yang dititipkan Tuhan untuk kita pikul, maka salib itu akan enak untuk kita jalanin. Kita akan berjuang, kita akan menghasilkan sesuatu dari salib itu, kita akan berbuah dari salib itu, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur karena salib yang kita pikul. Tuhan akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan ketenangan kepada kita, Dia akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan berbagai macam cara untuk menguatkan kita. Saudara, itu yang harus kita alami. Sekali lagi, memikul salib, memikul kuk itu penuh dengan beban, penuh dengan tantangan, penuh harus melalui proses kesabaran, dan itu membutuhkan jiwa yang besar. Tapi ingat, ada anugerah Tuhan yang disediakan kepada orang-orang yang memikul salib itu. Tuhan menyediakan anugerah selalu kepada orang-orang yang mau rela memikul salib itu. Maukah kita memikul salib itu, Bapak Ibu sekalian? Maukah kita memikul salib itu sekalipun tampak berat? Tapi Tuhan berjanji Dia akan menguatkan kita, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita, Dia akan menguatkan kita. Bapak Ibu, tadi saya mengatakan bahwa saya pernah menderita karena kesalahan saya sendiri. Saya fair. Saya pernah menderita karena saya harus menanggung konsekuensi karena kesalahan saya sendiri. Saya tahu itu. Tapi saya juga pernah menderita karena saya harus memikul salib, karena saya harus menyuarakan kebenaran, karena saya harus berintegritas, karena saya harus jujur di depan orang-orang. Saya pernah menderita karena saya harus memegang nilai-nilai Kristen itu. Saya menderita, saya merasa dirugikan, saya mengalami kekurangan dan sebagainya. Tapi yang saya temukan, Tuhan punya begitu banyak cara untuk menguatkan saya, menghibur saya, bahkan memberkati saya dengan cara-cara yang tidak pernah saya pikirkan. Ada anugerah Tuhan, a big grace, anugerah Tuhan yang besar kepada setiap kita yang siap untuk memikul salib dan mengikuti Dia. Sekali lagi saudara, tidak gampang, tapi ada anugerah Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada kita, kedamaian, ketenangan, dan jiwa kita akan dipuaskan. Mari kita berjuang. Selamat memikul salib. Pikullah salibmu. Itu berat. Yes, itu berat. Tetapi ada Tuhan yang akan menguatkan kita, memberikan kelegaan, memberikan ketenangan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Sekalipun kami tahu bahwa memikul salib itu berat, tapi kami sadar bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa itulah syarat untuk mengikuti Engkau. Biarlah kami dimampukan untuk mengikuti Engkau, memikul salib-Mu, sekalipun penuh dengan tantangan, penuh dengan kesusahan, sekalipun mungkin kami berpikir bahwa kami dirugikan dan sebagainya. Tapi biarlah kami berani untuk memikul salib itu, di hadapan Tuhan. Berikan kami kekuatan, dan biarlah kami boleh menemukan anugerah demi anugerah ketika kami harus menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memampukan, Roh Kudus memampukan kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Selamat hari Minggu, dan biarlah kita boleh hidup sehari-hari dengan memikul salib kita. God bless you.